pas Tuh. hari terakhir banget baru daftar. Sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali kak. Kepala. Pusing. Berbaju kurung panjang, bekainlah sembahal lindang reban. Anda kembali menyaksikan Kabarkan Podcast bersama saya Juju Puan. Dan hari ini sangat menyenangkan dan excited banget karena di sore hari ini aku kedatangan tamu undangan dari anak-anak muda yang berprestasi. Anak-anak muda yang bisa dikatakan menginspirasi, khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yaitu pemenang dari Bujang dan Gedis Linggau 2021, Putri Syakinah Azelia dan Ananda Saputra. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik. Sekarang mah yang penting baik dulu ya. Ya. Yang kedua apa coba? Bahagia. Bahagia itu penting. Kalau galau ya kan? Galau, sedih, terus imunnya turun, akhirnya kena ini deh, si virus yang saat ini lagi rese itu kan. Benar. Jadi yang penting sehat dan bahagia dulu. Senang banget udah didatengin sama Ananda dan Azel. Aku mewakili dari tim kabarkan.id mau ngucapin selamat atas kemenangannya sebagai Bujang dan Gedis Linggau tahun 2021. Tepuk tangan boleh? Terima kasih. Keren. Terima kasih kabarkan ID. Kabarkan.id. Kabarkan.id. Yes. Udah ganteng, cantik, berprestasi. Bujang Gedis juga, aduh ya Allah jauh sama aku. Insecure dong. Tapi jujur kemarin waktu grand final aku nonton dong. Nonton dari awal sampai maghrib tuh kurang lebih 5-6 jam ya kan. Aku setia nungguin kalian. Malu nggak Del? Malu ya Del ya? tapi jujur ini nggak peres, nggak acting karena depan kalian ya. Kemarin waktu aku nonton itu memang bener-bener jagoin kalian. Ini jujur, dari 6 besar sampai 3 besar. Ini kayaknya yang menang si ini sama si ini deh. Aku belum terlalu ini kan suara apa namanya dengan nama kalian. Tapi kayak udah jagoin aja kayaknya yang menang ini sama ini. Bener dong. Dan ternyata yang menang Ananda Saputra sama Putri Syakinah Azelia. Wow, bener banget berarti. Nah, kalau aku sebagai audiens menjagokan kalian nih dan nyangka banget kalian bakal menang. Kalian sendiri sebagai pemenangnya nyangka nggak? Maksudnya kayak pas selempang gitu, ya ampun aku menang dong. Gitu. Boleh dari Ananda dulu. Oke, jadi kalau ditanya nyangka nggak nyangka itu sebenarnya nggak nyangka kak. Karena waktu kan mau pengumuman nih, itu kan si Kak Rahmat sama Kak Nada ya, waktu mau ngedorong untuk jadi pemenang itu kan kayak nggak mau gitu kan, bisa dilihat di videonya itu kayak nahan. Hah, bener nggak nih? Iya, bener nggak sih? Jadi ekspresinya itu kaget gitu kan, nggak nyangka sih, karena semua peserta itu deserve untuk menang gitu. Jadi nggak pede dong harusnya. Kalau pede sih pede, cuman nggak nyangka gitu kan. Ya. Kalau Azel? Sama sih, nggak nyangka. Karena kalau dari awalnya itu sempet ragu gitu kak. Ini kayaknya nggak bakal menang deh, karena banyak juga yang lebih berpengalaman dari kita nih kak. Iya. Oh, peserta-peserta lain itu ada yang pernah ikut. Iya, benar ikut ajang-ajang. Jadi pengalamannya lebih bagus lah ya. Jadi nggak pede sih awalnya. Nggak nyangka juga pas udah kepilih di 6 besar itu nggak nyangka sih. Itu sebenarnya udah seneng banget. Iya benar kak, benar. Apalagi menang ya kan. Tapi keren sih, memang kalian jawabannya keren-keren banget. Belajar dari mana sih komunikasinya? Cara berkomunikasinya? Kalau belajar public speakingnya itu, public speaking. karena kan kayak Ananda ini kan lagi kuliah nih kan. Iya. Kan sebelum kuliah kan ada SMA. Nah di SMA itu kan kita kan selalu belajar diskusi. Terus di kuliah juga kan selalu belajar diskusi. Debat Jadi gitu ya. debat. Jadi kan secara tidak langsung itu public speaking terasa sendiri gitu Pak. Kalau untuk di pemilihannya itu kan emang ada karantinanya untuk melatih public speaking gitu. Public speaking. Kalau Azel? Kalau Azel tuh di rumah sama bunda, sama keluarga juga. Jangan-jangan udah pageant juga? Enggak. Belajarnya ya ngobrol sama bunda, nanya kayak gini, gimana, pertanyaan jawabnya gimana gitu. Ngobrol-ngobrol sama bunda, sharing-sharing. Bundanya keren juga berarti. Mau dong jadi anaknya. Tapi persiapannya aku penasaran. Dadakan kah atau memang udah disiapin berbulan-bulan sebelumnya kah gitu, misalnya tahun depan kan pasti ada pemilihan lagi, pokoknya aku harus persiapin diri dari sekarang. Nah itu persiapannya berapa lama dan apa aja? Boleh dari Azel dulu. Kalau untuk persiapan nih kak, waktu tahun 2019 tuh sempet pengen ikut pemilihan ini, tapi
karena umurnya belum cukup. Ya, jadi nahan dulu untuk. Tapi udah mulai prepare dong. Udah mulai nyari-nyari tahu dari situ, udah mulai nyari tahu, pengen lihat oh gini cara jawabnya, oh gini cara ininya gitu. Udah mulai nyari-nyari lah Kak intinya gitu. Berarti termasuk mateng dong, udah setahunan berarti Kak. 2019 2 tahun dong. Iya. Wajar menang. Kalau Ananda sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali Kak, karena tahu ada buka itu kan sudah mau tutup gitu kan. Sebenarnya gitu. udah tahu kalau ada pemilihan Bujang Gadis, tapi nggak ada niat sama sekali untuk ikut gitu kan. Jadi bilang nih sama teman, ini aja ada pemilihan Bujang Gadis nih, ikut nggak gitu kan. Itu nggak mau itu berdua itu. Akhirnya udah mau tutup pendaftaran, udah mau tutup gitu kan. Mulai ada niat untuk mau join itu. Jadi kenapa ada ilham gitu? Ada nggak tahu karena waktu itu kan lagi libur kuliah kan. Jadi kayak mau ngisi waktu luang juga gitu kan. Jadi ya udah ikut itu. Sekalian sama pengalaman juga ya. Pengalaman juga. Dadakan tapi menang ya. Apalagi persiapan coba. Ada waktu itu juga sih daftarnya pas udah mau tutup ya. Oh malah iya. Oh, gitu. Pas hari terakhir banget baru daftar. Karena sempet ragu juga Kak ikut nggak. Karena kemarin tuh sempet lagi tes dulu di Palembang. Tes kuliah. Bukan, ada tes polwan kemarin. Oh gitu. Tapi belum rezeki jadi yang ngisi waktu luang juga sih, nyari pengalaman Kak. Tapi jadi penasaran nih, kalau tadi si Ananda kan nyinggung waktu belajar public speaking itu di SMA, di bangku kuliah. Sekarang kan aktivitasnya bertambah, jadi duta pariwisata Kota Lubuk Linggau, dan kita tahu dong pastinya mempromosikan dan lain-lain. Sebelum jadi Bujang dan Gadis atau duta pariwisata Lubuk Linggau, kegiatannya apa kalau Ananda sama Azel? Dari Ananda dulu boleh. Kalau Ananda sebelum menjadi duta ini kan kegiatannya itu kayak biasa kuliah. Kuliah karena kan sekarang kan udah masuk kuliah juga, tapi masih daring kan, masih dalam jaringan. Jadi kegiatan sekarang itu masih kuliah, terus masih kayak aktif nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi, boleh dong dikit. Ayo, nggak boleh malu-malu loh, duta pariwisata harus pede dong. Dikit aja, lagu khas Lubuk Linggau. BTW aku kepoin Instagram kamu suka nyanyi lagu. Lagu-lagu Melayu ya kan? Ya. Aku pengen denger kamu nyanyi lagu Diri Linggau, coba. Satu bait aja awalnya. Ini jadi jebakan dia ya. Ini namanya tes mental. Tes mental. Bagus banget. Oh, belum. Garing ya. Oke. Berbaju korong panjang, bekainlah sembahal lindang reban, bekalung panjang, hai nanggon beanteng buah sarangan. Tepuk tangan dong, penonton bayaran mana tepuk tangan. Keren banget. Berarti kuliah nyanyi-nyanyi gitu ya. Sekarang bertambah lagi jadi duta pariwisata. Semoga kelaknya jadi penyanyi beneran. Amin. Ya at least jadi penyanyi daerah Lubuk Linggau lah ya. Bisa bawain lagu-lagu dari Lubuk Linggau. Kalau Azel sendiri aktivitasnya apa sebelum ngikutin kompetisi ini? Kalau sekarang itu kan Kak ya, kan Azel baru tamat sekolah nih. Baru tamat sekolah. Jadi kemarin sempet ikut-ikut tes, nyoba tes polwan kemarin. Iya. Nah dari situ karena gugur, jadi ya udah mati. Nyari-nyari waktu luang. Dan sekarang juga baru mulai kuliah nih Kak, baru masuk kuliah. Habis Diksar kemarin, pendidikan dasar. Oke, itu tadi kegiatan dari Azel ya. Iya. Kuliah, berarti mahasiswa baru? Iya baru. Mahasiswa baru. Nanti kalau pas kuliah jadi ini dong, apa? Bujang Gadis kampus. Dong. Kamu bawa sertifikatnya, terus ngikutin itu. Insya Allah pasti menang. Ini agak sedikit serius ya. Kan kalian udah menyandang Bujang dan Gadis kece. Enggak. Bujang dan Gadis Linggau 2021 atau Duta Pariwisata Kota Lubuk Linggau nih. Predikat itu termasuk predikat yang berat sih kalau menurut aku ya kan. Rencananya kalian berdua setelah menyandang predikat ini apa sih? Boleh dari Azel atau Ananda dulu? Siapa nih? Kan Anda boleh. Jadi kalau bicara rencana sih banyak sekali rencana kami Ananda sama Azel dan juga tim duta wisata lainnya untuk
mempromosikan, memperkenalkan budaya Kota Lubuk Linggau. Tapi kan berhubungan sekarang kan lagi pandemi Zel ya, lagi COVID. Jadi kan semua itu kan dibatasi kan Kak ya. Mana sekarang kan kami Ananda sama Zel ini lagi mengikuti ajang pemilihan putra-putri Sriwijaya. Jadi untuk sekarang fokusnya ke sana dulu. Cuman rencananya itu kita mau buat video promosi nantinya. Ini project yang dalam waktu dekat? Iya. Iya, mungkin. Setelah PPS lah nanti Zel ya. Kita rencanain terus buat video promosi sama tim duta wisata lainnya untuk memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau. Terus kuliner. Pokoknya seluruh wisata, kategori wisata di Kota Lubuk Linggau, dan juga mengedukasi masyarakat tentang menjaga kebersihan, penting banget, menjaga kesehatan juga. Karena begini nih, nggak usah ke tempat pariwisata deh, kayak di Taman Olahraga Silampari aja. Bener Kak. Nah, aku anak jogging banget nih. Padahal perutnya buncit. itu kotor banget, itu perlu loh. Kalian perlu datang, perlu lihat langsung betapa kotornya Taman Olahraga Silampari itu, dan kayaknya butuh nambah tempat sampah dan lain-lain. Itu kalian penting banget sih, harus survei langsung ke tempat itu. Begitu. Jadi ini dalam waktu dekat ini selain project video tadi, persiapan mengikuti Putra Putri Sriwijaya. Memang itu kapan? Itu mulai Oktober. Kita mulai Oktober ya. Udah mulai ke sana? Iya. Sejauh ini persiapannya di sini? Kalau sekarang sih kita lagi nyiapin untuk bikin video. Untuk bakat, video profile, photoshoot, sama presentasi materi, narasi baju daerah, batik daerah gitu Kak. Itu semuanya lagi dipersiapin dari sekarang. Kalau kayak pelatihan bicara, pelatihan catwalk itu masih dilatih juga atau gimana? Masih Kak. Itu masih dilatih. Persiapan juga itu ya, penting banget ya. Itu yang paling penting sih. Paling penting. Harus menang ya. Amin. Beban dong harus. Keren. Jadi sejauh ini masih mempersiapkan untuk mengikuti Putra Putri Sriwijaya di bulan Oktober. Doain menang ya guys. Amin. Penonton bayaran doain menang ya. Oke, menurut kalian berdua nih sebagai anak muda yang kece dari Lubuk Linggau juga, boleh dari Ananda dulu. Sebenarnya peran anak muda di zaman sekarang, di era digital yang makin menggila-gila ini, ditambah lagi kita ngadepin tantangan COVID-19 yang juga belum surut, apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi kita ini kan sebagai generasi muda Kak ya. Kita tahu bahwa generasi muda ini estafetnya penerus bangsa. Dan generasi muda ini adalah ujung tombaknya kemajuan bangsa. Jadi kita sebagai pemuda, kita harus tetap aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama bersinergi positif untuk daerah kita, terkhususnya Kota Lubuk Linggau. Dan kita tetap harus mencintai budaya-budaya kita, tetap mencintai adat istiadat kita, terutama pariwisata kita. Harus. Menjaganya, memeliharanya. Karena apa? Karena identitas sebuah negara itu ada di budaya gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus terlebih dahulu mencintai budaya kita. Lucu sekali rasanya jika kita lebih mencintai budaya luar misalnya gitu kan. Apalagi sekarang Zelia, budaya luar itu, budaya asing itu cepat sekali masuknya ke Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus tetap mencintai budaya daerah kita gitu bisa. Apalagi budaya Indonesia ini kan merupakan salah satu karakter Indonesia yang orang dari luar sana taunya karena budaya salah satunya kan. Jadi yang memang harus dipertahanin gitu kan. Dan bagi anak muda kayak kita, aku masih muda loh, muka tua tapi nggak apa-apa suka sama musik dari luar, budaya dari luar nggak apa-apa. Yang penting jangan menghilangkan budaya kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur gitu. Keren. Kalau dari Azal sendiri? Kalau dari Azal sih ya mungkin kurang lebih ya hampir sama sih. Ya kita sebagai generasi muda tuh harus lebih aktif lagi, lebih sadar lagi kalau budaya kita tuh terbaik sih sebenarnya. Iya gitu. Unik ya. Unik. Bener, karena kan Indonesia ini termasuk negara kepulauan terbesar dengan beragam suku daerah, suku bangsa yang sangat kaya Zel ya. Iya. Jadi penting banget dipertahanin dan penting banget campur tangan anak muda ya kan. Apalagi anak muda kan
Mungkin setiap lebih hari kreatif, inovatif. Bener, gitu. semangat. Ya, semangat. Tiap hari nggak lepas dari HP. ini ya kan. Semenit aja nggak ada kuota, udah deh pecah kepala. Pusing cari kuota gitu. Oke, keren. Di tahun 2022 ini kan bentar lagi. Ini udah bulan September, berarti kurang lebih 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi kurang lebih menuju tahun 2022. Dan seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2022 itu ada program pemerintah Kota Lubuk Linggau, yaitu Ayung Elong ke Linggau. Nah, kalian kan sebagai salah satu bisa dikatakan sumber daya manusia yang dipersiapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau untuk bersinergi dan membantu pemerintah Lubuk Linggau menyukseskan program tersebut. Kira-kira udah ada bayangankah nanti kalian mau ngapain buat mensukseskan program tersebut? Boleh dari Azel dulu. Kalau dari kita nih semuanya dari termasuk Kak Nanda, dari Azel dan finalis-finalis lainnya juga pastinya kita mendukung program dari pemerintah. Kita terus berusaha lah untuk menyukseskan program tersebut. Tapi seperti kayak di masa sekarang pandemi ini itu agak susah Kak. Jadi lebih tapi nggak nyerah dong. Nggak dong. Lebih perhatiin dulu nih gimana perkembangan dari COVID ini. Ya benar. Karena kalau misalnya COVID ini masih terus jalan, ya susah juga untuk menyukseskan acara itu gitu. Benar. Jadi sama-sama lah kita doain untuk semoga pandemi ini di tahun 2022 nanti cepat berakhir lah. Amin. Tapi sayang banget sih kalau sampai program di 2022 itu jadi cancel ya kan? Itu kan udah digaungkan 3 tahun yang lalu. Dari periode Pak Nanan, dari awal periode Pak Nanan memimpin Kota Lubuk Linggau di periode kedua ya. Berarti kurang lebih udah 3 tahunan, 3 tahun 2 tahunan. Kalau sampai gagal sedih banget. Semoga cepet pergi deh si Koronci gitu, ngeselin. Pastinya kan bukan hanya cantik atau ganteng aja nih buat jadi duta pariwisata Lubuk Linggau biar menarik ya kan. Butuh yang namanya confident, percaya diri. Gimana sih ngebangunnya? Sama menurut kalian confident itu apa? Kan pasti banyak nih. Masih banyak banget anak-anak di luar sana yang malu, yang tidak berani speak up di depan atau show up diri mereka sendiri padahal mereka punya potensi, gitu kan? Karena itu tadi masalahnya, confident. Yang kedua, tidak adanya didikan dari keluarga seperti Azel tadi kan. Azel belajar langsung dari ibunya ya kan? Tidak ada atau kurangnya pendidikan dari keluarga. Nah, menurut kalian sebenarnya seberapa penting itu confident? Apa itu confident dan bagaimana membangunnya? Boleh dari Nanda dulu. Nanda dulu. Jadi kalau ditanya penting atau enggaknya itu confidence itu sangatlah penting. Karena bagi Ananda sendiri confidence itu kepercayaan diri itu ketika kita tidak lagi mendengar hate speech atau hate comment dari orang lain. Orang urus lah ya. Iya. Apalagi itu bentuknya itu tidak membangun bagi kita dan itu hanya membuat kita down sehingga kita dampaknya itu ya itu tadi kita tidak percaya diri akhirnya sehingga kita tidak bisa mampu menampilkan skill kita, kemampuan kita padahal kita tahu diri kita ini punya potensi gitu. Bener. Jadi untuk anak muda sekarang ini jadi kalian itu harus be yourself. Harus jadi diri sendiri, jangan dengarkan omongan orang lainnya yang tidak membangun seperti dan itu. Love yourself. Yes. Ya kan, jangan insecure ya. Kalau dari Azel sendiri? Oh, dari Azel sendiri sih, jujur Azel ini orangnya pemalu. Pemalu, penakut itu Azel itu sebenarnya. Masya. Bener Kak, itu dari kecil tuh orangnya pemalu karena kan di rumah itu anak tunggal nih. Jadi gitu. Iya, anak tunggal. Jadi lebih biasa sendiri. Jadi kan kalau untuk keluar tuh agak takut-takut. Termasuk introvert nggak? Mungkin bisa dikatakan. Iya, bisa dikatakan. Tapi setelah ini nggak lagi dong. Tapi nah dari rasa takut itu karena kekuatan itu bukan datang dari kelebihan, tapi dari kekurangan kita. Orang yang gemuk itu pengen berusaha untuk kurus. Orang yang kurus pengen gemuk. Orang yang takut pengen tuh keluar untuk jadi berani. Untuk pengen keluar dari zona nyaman itu. Jadi dari situ Azel tuh pengen cari hal baru, pengen lawan dari zona nyaman itu sih Kak. Benar. Harus dilawan sih zona nyaman itu. Kalau kemarin aku dengar kata-kata begini nih, fokuslah sama kelebihan kamu, ya kan? Jangan fokus pada kekurangan kamu, biar kekurangan kamu tertutup. Tapi kalau Azel ini kayaknya fokus dengan kekurangannya, biar kekurangan jadi kelebihan, bener nggak sih? Ya kan? Keren juga. Dapat quotes baru, jadiin snap. Anak muda banget ya. Oke, seneng banget ngobrol sama kalian berdua. Banyak banget sih yang pengen aku tanyain lagi. Salah satunya, aku penasaran. Kira-kira nih bagaimana pariwisata di Kota Lubuk Linggau itu bisa maju
dari tahun ini dan ke tahun-tahun berikutnya gitu, biar nggak stuck atau biar orang di luar sana tuh tahu kalau Lubuk Linggau itu bukan hanya kota transit atau kota yang tempat orang berbelanja atau kota jasa aja gitu. Nah, gimana caranya? Kalau dari Azel sih mungkin pertama kali nih kita kayak seperti sekarang nih di generasi yang udah mulai maju nih, mungkin dari teknologi dulu Kak, dari sosial media mungkin kan kita promosiin. Kayak kemarin kita punya rencana untuk bikin video untuk promosiin. Nah dari situ mungkin bakal lebih keluar lagi, oh ini nih Lubuk Linggau, kayak gini nih Lubuk Linggau gitu. Dan itu juga harus ini ya, harus intens ya, nggak bisa berhenti. Iya kan. Satu video upload, nanti sebulan atau 2 bulan lagi bikin konten lagi. Iya, harus terus kan, cari inovasi baru untuk konten-konten semua. Iya sih, kalau kita mau terjun ke lapangan kan agak susah ya kan, karena pandemi. Ya manfaatin aja gadget ya kan, manfaatin aja internet, benar juga. Oke, keren banget. Semoga bisa mengemban amanah ini dengan baik. Amin. Tahun ke depan semoga bisa membawa perubahan. Amin. Khususnya untuk anak-anak yang ada di Kota Lubuk Linggau. Terus menginspirasi, terus menjadi panutan bagi anak-anak muda khususnya di Kota Lubuk Linggau. Terakhir untuk Azel sama Nanda, ajak dong anak-anak muda di Lubuk Linggau, khususnya kaum rebahan, kaum mageran, biar nggak mageran lagi gitu kan. Ayo bangun gitu, ayo berkreasi, ayo berkarya, ayo aktif, jangan sia-siakan usia muda kamu. Ini terakhir ajakan dari 2 anak muda kece. Dari Azel dulu atau dari Nanda dulu boleh? Sama-sama. Oke, silakan. Hai Pongagalea, saya Ananda Saputra, Bujang Kota Lubuk Linggau tahun 2021. Saya Putri Sakina Azelia, Gedis Lubuk Linggau tahun 2021. Sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif untuk mengembangkan budaya-budaya, adat istiadat, wisata-wisata yang ada di daerah kita, khususnya Kota Lubuk Linggau. Dan kita sebagai generasi muda adalah estafet penerus bangsa. Kita harus menjaga budaya ini, memelihara, memajukan, dan memperkenalkan kepada halayak luar. Marilah kita upgrade diri kita untuk jadi lebih baik lagi, keluar dari zona nyaman, dan juga kita harus terus berusaha mencari tahu, mencari inovasi-inovasi baru, dan kita jangan melihat dari satu sisi, lihat dari banyak sisi. Dan kita yakin kita pasti bisa. Yeay, keren. Masih pengen ngobrol banyak, tapi kayaknya waktunya sudah tidak mendukung. Aku doain sekali lagi semoga nanti di pemilihan putra-putri Sriwijaya menang ya. Amin. Minimal 3 besar lah. Amin. Harus ya. Harus maksa dong. Apapun itu nanti hasilnya, pokoknya kalau bisa mampir lagi ya. Abis dari kompetisi itu mampir lagi, sharing lagi, kita influence lagi anak-anak muda yang ada di Kota Lubuk Linggau untuk bersama-sama berprestasi, sama-sama berkarya. Oke, sekian obrolan dari Bujang dan Gedis Linggau tahun 2021 bersama kabarkan.id. Senang banget bisa ngobrol di kesempatan kali ini. Nantikan Kabarkan podcast berikutnya dengan tamu yang menarik dan tentunya menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.